Welcome Slabber Troops, Dimas Slabber was here. Slabber Troops, kartu yang bending itu hampir pasti terjadi Slabber Troops. Seperti ini, kartunya itu bengkok ya, atau bend. Seperti ini ya. Dan di video kali ini gue akan memberikan kalian penjelasan singkat soal kenapa kartu itu bisa bengkok meskipun nggak kita bengkok-bengkokin ya. Dan bagaimana cara mengatasinya Slabber Troops. Kita mulai dari penyebabnya dulu. Pertama adalah penyebab naturalnya, yaitu moisture di udara. Artinya apa Bang Messi? Artinya adalah kelembapan atau tingkat air di udara itu mempengaruhi kartu Slabber Troops. Dan kartu yang terpengaruh itu hanya kartu yang holo Slabber Troops. Ya seperti kartu holonya Giratina ini kan hologram nih. Ini doang yang terpengaruh, sedangkan ini adalah kartu yang gue taruh di suhu ruangan. Ruangan gue ber-AC ya, dan di tidak holo. Ini nggak bending Slabber Troops, segini doang loh. Jadi kartu holo ini yang hologram yang justru lebih mahal, itu lebih rentan untuk menjadi bengkok Slabber Troops. Itu penyebab natural ya. Kalau penyebab kelalaiannya ya kita dalam kelalaian menyimpannya ya. Bisa jadi kita asal masukinnya atau kita naruhnya asal gitu. Dan Slabber Troops, kalau kartu yang bending ditumpuk bersama dengan kartu yang tidak bending, tidak bengkok, maka yang lain bisa ikut bengkok loh Slabber Troops. Jadi kalian harus menyimpannya dengan baik dan hati-hati ya. Apalagi kalau kartu holo, misalkan kita tumpuk begini, dia bakal punya kecenderungan untuk jadi bengkok Slabber Troops. Jadi kalian harus lebih baik dalam menyimpan kartu kalian ya. Oke, itu adalah penyebabnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya nih Slabber Troops? Kalian nggak perlu khawatir. Video ini direkam pada tanggal berapa sih? Tanggal 2 Februari tanggal 2 gimana sih? Tanggal 2 Februari maksudnya 2023 gitu ya. Dan di metode kali ini gue punya dua kategori. Kategori pertama adalah yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan kartu kita. Yang kedua adalah metode yang instan Slabber Troops ya. Oke, jadi masing-masing kategori itu juga punya beberapa cara sendiri gitu ya. Kita mulai dari yang butuh waktu, yaitu menggunakan sleeve, top loader, dan juga tumpukan buku. Mari kita mulai. Oke Slabber Troops, kita sudah di meja dan seperti biasa kita akan melihat kartu-kartu kita yang bengkok ya. Dalam contoh ini gue punya 4 kartu, Legendary Trio, Creation Trio, dan juga bos mereka, Arceus, yang mana semuanya bengkok Slabber Troops ya. Cuman yang paling parah sih enggak sih, sama parahnya semua sih. Kayak gini Arceus bengkok, Dialga bengkok, Palkia bengkok juga meskipun nggak terlalu parah, Giratina juga bengkok tapi nggak terlalu parah. Tapi yang penting kelihatan ada tekstur bengkoknya ya Slabber Troops ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya, dan ini adalah kategori yang membutuhkan waktu lama. Gue bakal mencobanya dalam 2 minggu Slabber Troops ya. Jadi metode gue ini bakal seminggu lebih Slabber Troops. Oke, yang pertama kita coba adalah kita masukin sleeve tapi nggak kita apa-apain ya. Sebagai contoh gini, ini kita sleeve ya, sleeve yang basic. Tapi ya udah nggak kita apa-apain. Kita diemin aja begini. Metode kedua adalah Arceus dulu deh. Metode kedua adalah kita masukin sleeve. Bentar, gue buka dulu. Kita masukin sleeve ya, seperti ini. Lalu kita masukin top loader. Nih ya, top loader yang rigid ini. Kita masukin top loader tapi nggak kita apa-apain ya. Begini aja udah. Begini aja. Yang ketiga adalah Dialga ini kita masukin ke sleeve. Kita masukin ke sleeve, tapi nanti akan kita jepit di buku Slabber Troops ya, di tumpukan buku. Oke, seperti ini. Lalu yang keempat ada Palkia. Palkia kita masukin sleeve seperti ini. Lalu kita masukkan ke top loader seperti ini. Dan Dialga dan Palkia ini akan kita masukkan ke tumpukan buku Slabber Troops. Jadi kita bakal lihat yang pakai sleeve doang lalu nggak diapa-apain selama seminggu sekian hari. Lalu ini Arceus kita masukin top loader tapi nggak kita jepit ke buku, begini aja selama seminggu sekian hari juga. Lalu Origin Dialga ini kita sleeve, lalu akan kita jepit di antara buku. Sedangkan yang paling aman ini Origin Palkia V, nanti akan kita sleeve, kita masukkan top loader, lalu kita jepit di antara buku ya. Dalam seminggu lebih itu mana yang paling bagus hasilnya? Oke, jadi ini mari kita diamkan seminggu Slabber Troops. Slabber Troops ini Dialga udah gue sleeve dan akan gue masukkan di tengah-tengah buku. Nih, akan gue selipkan dia. Ribet kalau tumpukan, jadi gue taruh di rak buku gue aja ya, di sini di antara Captain Nemo dan juga novelnya Midah. Oke, itu untuk Dialga yang dengan sleeve aja. Berikutnya ini Origin Palkia V
kita sleeve, kita masukin top loader. Dan sekarang juga akan kita masukkan di antara koleksi komik lama Eggshield dan juga Kamen Rider Spirit gue, Slapper Troops. Kita akan kembali seminggu lebih lagi dan kita akan lihat seperti apa hasilnya dari kedua kartu yang di sleeve dan juga dijepit buku ini. Halo Slapper Troops, sebelumnya kalian berbincang dengan Dimas Lebor dari tanggal 2 Februari 2023. Sekarang adalah tanggal 21 Februari 2023. Gue janjinya mungkin maksimal 2 minggu, tapi karena gue sibuk dan lain-lain, ternyata lebih dari 2 minggu Slapper Troops percobaannya ya. Oke, jadi ada beberapa metode yang membutuhkan waktu. Ada 4 metode ya, dan akan kita cek progresnya nih. Oke Slapper Troops, jadi ini udah 2 minggu lebih dan kita lihat progresnya. Yang pertama adalah metode pertama itu masuk sleeve tapi dibiarkan, yaitu Giratina V ya, yang udah 2 minggu lalu gue coba. Ini seperti ini gue biarin aja, gue taruh aja di suhu ruangan gitu ya. Dan kita lihat hasilnya. Karena ini bengkoknya ke depan, kita ngambilnya gini aja sekarang Slapper Troops. Supaya kalau kita ngambil dari depan, jadi kita dari depan kan dia malah makin bengkok lagi. Jadi kita ngambil begini aja. Nah, seperti ini jadinya. Nanti bakal gue bandingin sebelah-sebelahan dengan yang 2 minggu lalu. Ini metode pertama, masuk sleeve aja dan gak diapa-apain, gak dijepit buku, gak di top loader dan lain-lain. Menurut gue ini hasilnya kurang memuaskan, karena justru malah bagi gue terasa lebih bengkok. Atau mungkin sedikit lebih lurus tapi gak terlalu banyak ya Slapper Troops ya. Nih. Sedikit lebih lurus tapi gak terlalu oke. Jadi itu untuk yang masuk di sleeve aja. Kita balikin lagi ke sleeve-nya. Metode kedua adalah masuk sleeve dan top loader dan tidak dibiarkan, yaitu Arceus. Ini dia. Ini udah gue masukin sleeve, gue masukin top loader, tapi udah gue biarin aja gitu. Sekarang kita lihat seperti apa ya. Oke, ini gue keluarin dari top loader. Ini dari tampil dari sleeve-nya aja nih, seperti itu. Seperti yang tadi gue udah bilang, kita ngambilnya dari belakang aja jari kita masuknya. Kalau mau masukin jari, seperti ini. Dan ini dia. Nanti bakal gue bikinin sebelah-sebelahan juga. Dan ya, menurut gue ini lebih better dibandingkan 2 minggu yang lalu. Tapi masih bisa lebih baik karena ini masih kelihatan banget bengkoknya Slapper Troops. Masih kelihatan banget bandnya. Ya, jadi ini untuk metode kedua yang masuk ke top loader ya. Tapi nggak dijepit buku apapun. Kita ke metode ketiga, yaitu masuk sleeve dan dijepit buku, yaitu Origin Dialga. Ini Slapper Troops kartunya setelah 2 minggu lebih. Terlihat tidak ada progresnya, sama seperti Giratina tadi. Giratina ini kan masuk sleeve dan tidak dijepit apa-apa. Ini masuk sleeve dan dijepit buku, tapi tidak ada banyak perbedaan ya. Malah kayaknya si Giratina lebih lurus. Kita keluarkan coba. Oke, seperti ini. Dan yep, kurang lebih masih agak bengkok. Meskipun udah nggak separah 2 minggu lalu, tapi masih ada bengkoknya di sini. Ya, itu yang masuk sleeve dan dijepit buku selama 2 minggu lebih loh ini Slapper Troops. Dan yang keempat adalah masuk sleeve, masuk top loader dan juga dijepit buku ya Slapper Troops ya. Itu adalah Origin Palkia V. Ini karena dijepit buku jadi berdebu banget. Nih, selama di top loader sih masih kelihatan lurus ya. Tapi kita lihat dalamnya seperti apa. Oke. Ini udah bisa ditarik. Ini sebenarnya lebih enak kalau kalian pakaiin ini Slapper Troops. Tap di belakangnya, tapi begini juga bisa. Oke, ini udah kita masukin sleeve, top loader dan dijepit buku. Hasilnya masih begini-begini aja. Kita keluarkan kartunya. Nah. Dan akan kita bandingkan dengan 2 minggu lalu. Masih ada tekstur bengkoknya. Meskipun kayaknya udah gak separah 2 minggu lalu memang. Ya, seperti ini. Dan itu adalah metode-metode yang membutuhkan waktu Slapper Troops. Jadi, bagaimana menurut kalian? Itu adalah 4 metode yang membutuhkan waktu. Kita bakal beralih ke metode yang instan Slapper Troops, yang hanya bisa dilakukan dalam beberapa jam, bahkan beberapa menit aja Slapper Troops. Gimana caranya? Untuk metode instan ini Slapper Troops, gue sudah menyiapkan 3 contoh. Ada Mewtwo V-Star dan juga Kartana GX dan Melmetal VMAX ya.
Jadi kedua kartu ini bakal digunakan dengan metode menggunakan panas, menggunakan setrikaan nanti. Dan Mewtwo yang V-Star ini, nih bending yang sebelumnya seperti ini, akan kita pijit bagian belakangnya supaya dia lurus lagi, supaya dia bengkok lagi ke dalam. Kita bakal lihat seefektif apa ya hasilnya ya. Kita mulai dari metode yang pijit dulu, Slabbertrops. Pijit gimana sih? Ini kan dia bengkoknya ke depan gini, ya kan? Karena kita tuh tempat di Indonesia itu sangat lembab ya, jadi dia bengkoknya ke depan. Gimana cara mengatasinya? Gue coba kita tekan-tekan gini. Nih, seperti ini. Pelan-pelan aja Slabbertrops, dan pastikan pakai sleeve ya. Supaya kenapa? Supaya kuku kita tuh nggak bikin baret kartunya gitu. Lembut aja, pelan-pelan aja selama beberapa menit, bahkan mungkin sejam kalau kalian tahan. Bukan sejam tuh bukan berarti terus-terusan ya, tapi sekali-kali kalian taruh, terus kalian coba lagi. 1 jam kemudian. Slabbertrops, gue udah sejam ya mijit-mijit punggungnya si kartu Pokemon ini dengan berbagai cara. Ada yang gue giniin, ada yang pakai 2 jari, ada yang agak gue gini-giniin dikit nih, gue gini-giniin dikit. Ini terus yang paling lama gue giniin tadi nih, kayak gue garuk gitu. Gini merata, gini ya, sekitar ada gue gini-gini nih ya, sekitar ada 15 hampir 20 menitan tadi sambil gue nonton YouTube. Oke, dan ternyata hasilnya memuaskan Slabbertrops. Gue cukup terkejut juga, ternyata metode instan ini memuaskan. Oke, kita lihat seperti apa bagian atasnya. Seperti ini Slabbertrops. Ini secara teknis sudah mulai lurus loh. Tuh, Mewtwo yang sama ya, Mewtwo V-Star ya. Ini secara teknis sudah mulai lurus. Coba kita keluarin. Tuh Slabbertrops, ini malah yang paling memuaskan buat gue. Dan karena tadi pakai sleeve mijitnya, jadi kita lebih aman kartunya. Lebih bagus lagi kalau kalian punya pakai sleeve yang buat ini ya, buat main ya. Sleeve yang buat di deck itu kan lebih tebal, jadi kalian mijitnya bisa lebih luasa lagi gitu. Tapi secara mengejutkan ternyata metode ini oke juga. Kita lanjut ke metode yang kedua. Gue jadi kebiasaan. Kita lanjut ke metode yang kedua dalam metode yang instan, yaitu menggunakan suhu panas. Jadi Slabbertrops sama seperti kita mensetrika pakaian dan lain-lain. Kalau baju yang lecek, kalau kita gosok kan dia jadinya lurus lagi gitu kan. Ini metode yang sama yang gue terapkan di pelurusan kartu Pokemon ini, Slabbertrops ya. Di sini contohnya ada 2, ada Kartana dan juga Melmetal. Ya, seperti ini. Kita bakal ke belakang. Di sini gue udah siapin alat setrikaan dan lain-lain ya. Let's go. Slabbertrops, gue udah ada di alas gosok ini ya, alas setrika. Dan ini adalah setrikaan gue. Gue sarankan pakai alas setrikaan ya, jangan langsung ke permukaan kasar atau sejenisnya. Dan kalau kalian di bawah umur, minta bantuan orang tua kalian ya, jangan melakukan ini sendirian, ini berbahaya soalnya. Oke, jadi kalian nyalakan setrikaan kalian dan jangan terlalu panas, sekedar hangat aja, oke. Ini gue biarin agak hangat dulu. Dan kalau kita mau pakai metode ini, metode yang menggunakan panas ini, kalian jangan pakai sleeve ya. Soalnya nanti takutnya sleeve-nya itu meleleh gitu kan. Jadi kita lepas dari sleeve-nya kita pinggirin dulu. Sebelum itu juga kita harus mempersiapkan atasan untuk menjaga kartu kita ini. Kalian bisa pakai kaos, kalian bisa pakai bahan kain lainnya yang agak tebal ya, jangan tipis. Kalau tipis nanti takutnya kartu kita kebakar ya. Dan ini jangan terlalu lama juga. Di sini gue pakainya sarung gue buat sholat ini. Kalau kalian nggak ada sarung atau mungkin lainnya, kalian bisa pakai pakaian lain, kain lain. Tapi pastikan kalau agak tebal, jangan cuma 1 lapis gitu ya. Oke, nah jadi pertama kartunya kita taruh seperti ini. Lebih aman dibalik kalau menurut gue, seperti ini. Lalu kita tutup dengan kain yang akan kita gunakan. Di sini gue memakai sarung ya. Jadi yang kita gosok itu adalah sarungnya Slabbertrops. Seperti ini. Bukan kartunya secara langsung ya. Ini agak ada 3 lapis ini, jadi lumayan tebal. Kita gosok seperti biasa. Jangan terlalu panas, ingat di baliknya ini ada kartu. Jangan sampai kartunya terbakar atau sejenisnya. Ini sebentar aja, sekitar mungkin kita coba di 30 detik dulu kali ya. Sekali lagi ingat ini berbahaya, gosokan itu panas ya, Slabbertrops, setrikaan itu panas. Jadi kalau kalian masih di bawah umur, minta bantuan orang tua kalian atau diperhatikan oleh orang dewasa ya dalam melakukannya. Oke, Slabbertrops, ternyata hasilnya agak lompat. Ternyata hasilnya agak kurang oke kalau menurut gua ya. Ditambah metode tadi juga agak berbahaya. Jadi kalian harus, sebenarnya bisa lurus, cuman kalian harus lebih hati-hati aja. Nah, ini
Kartana GX, dia masih agak bend di bagian atas dan bagian bawahnya. Kayaknya karena tadi gue gosoknya gue gerak-gerakin deh Slabber Drops. Mungkin next time ya, kalau kalian mau mencoba metode yang pakai setrikaan, kalian taruh, kalian tutup dengan kain, terus kalian tekan aja. Setrikaannya kalian tekan aja. Jangan kalian gerak-gerakin kayak gue gitu. Tekan terus yang lama, lepas, dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Harusnya sih bisa. Soalnya tadi suhu panas itu beneran bisa mempengaruhi tekstur ini kan, tekstur permukaan kartu kan. Seperti kain aja gitu. Seperti ini untuk Kartana GX. Dan untuk Melmetal VMAX, ini Melmetal VMAX yang menurut gue paling sukses sebenarnya dengan metode gosok, setrikaan maksudnya. Tuh, udah lurus. Ya, ini berhasil juga sebenarnya karena yang di Melmetal ini gue pakai metode yang tadi, yang gue tutup terus gue tekan gitu. Gue tekan setrikaannya. Kalau yang Kartana gue maju mundurin kan, dia jadi beda tuh. Teman kita ada seorang Slabber Drops juga, dia memberikan saran yang cukup menarik via Instagram. Slabber Drops bernama Lunes. Jadi dia punya sebuah metode yang juga menggunakan panas, tapi lebih aman karena menggunakan panas dari laptopnya Slabber Drops, bukan dari setrikaan. Karena setrikaan kan panasnya lebih tinggi ya dibandingkan panasnya laptop. Ya, jadi dia melihat di kipas laptopnya itu antara layar dan juga keyboard itu kan ada kipas laptopnya, dan itu biasanya memang hangat, biasanya memang panas ya. Nah, sama dia itu ditaruh kartunya bagian yang ini tuh di bawah menempel ke kipasnya. Lalu ditutup, ditiban atasnya dengan objek yang lebih berat. Dia di sini menggunakan 2 sabun dan 1 hand sanitizer kayaknya ya, yang sebelah kiri ya. Dia bilang diamkan selama 10 sampai sekitar 30 menit dan jangan terlalu lama. Lalu dilepas lagi dan dimasukin sleeve. Katanya hasilnya cukup memuaskan karena bener-bener lurus, katanya begitu. Ini bisa kalian coba juga di rumah. Gua nggak punya laptop jadi gua nggak bisa nyoba. Tapi ini bisa diterapkan juga karena menggunakan suhu panas ya untuk melakukan pelurusan ya, Slabber Drops ya. Tapi saran gua, karena itu kan bagian muka kartunya dia kan ketemu kipas laptop, dia langsung nempel gitu kan ke kipas laptop. Jadi gue saranin kalian pakai sleeve deh kayaknya kalau untuk melakukan metode yang ini. Supaya kenapa? Supaya bagian depannya itu tidak lecet ya. Jadi kita pakein sleeve, taruh di laptop, tiban dengan objek berat. Kita lihat, mungkin karena pakai sleeve jadi sedikit lebih lama, mungkin 20 sampai 30 menit lebih. Tapi kita lihat hasilnya akan seperti apa gitu ya Slabber Drops ya. Nah, Slabber Drops dalam pengujian yang terpisah, ini sebuah pengujian personal, ini bukan untuk video tadinya, tapi kok ternyata oke juga gitu. Yaitu menggunakan top loader dan dijepit di buku Slabber Drops. Bedanya top loadernya adalah udah bengkok. Top loadernya udah bengkok. Jadi gimana caranya? Bentar gue keluarin dulu. Oke, Slabber Drops, jadi ini udah gue keluarin dan gue kepikirannya adalah gue punya top loader yang memang sudah agak bengkok ya. Dia ke arah sini kan nih, kelihatan nggak? Dia ke arah sini nih, lebih ke arah sini gitu. Seperti ini, meskipun nggak terlalu banyak tapi ini bengkok kelihatan. Sedangkan kartu Origin Palkia gue biasa bengkoknya ke depan, tapi ini udah agak lurus. Nah, gue kepikirannya adalah, dan ini ternyata cukup berhasil. Ini kan bengkoknya ke sini, ya kan? Ini ke sini nih, ke arah kiri ya, ke arah kiri video gitu kan. Sedangkan Palkia ini dia bengkoknya ke arah sana. Kan otomatis mereka bakal saling tarik menarik ya kan? Itulah kenapa gue coba. Kalau misalkan ini gue masukin begini, mereka bengkoknya menghadap ke arah yang sama, otomatis kan dia malah makin bengkok. Tapi gimana kalau bengkoknya berlawanan Slabber Drops? Yang ternyata surprisingly berhasil Slabber Drops. Seperti ini. Ini kan tadinya top loadernya bengkok ke sana, Origin Palkia nih bengkoknya ke sana, ya kan? Nah, kalau begini kan mereka saling tarik menarik. Logikanya gitu kan. Terus ini gue diemin, terus gue gue taruh di buku, dan ternyata hasilnya tadi cukup memuaskan gitu. Udah gue keluarkan kan. Ini malah baru 3 hari kayaknya, 3 hari 4 hari kayaknya. Udah lebih lurus dibandingkan yang top loader aja dan masuk buku gitu. Jadi kalian bisa mencoba metode ini Slabber Drops. Siapa tahu mau ngetes gitu ya. Oke, Slabber Drops, jadi itu dia beberapa metodenya. Ada metode yang butuh waktu dan juga ada metode yang instan Slabber Drops. Dari metode yang butuh waktu, yang gue sarankan justru adalah yang ini, yang masuk top loader yang arah berlawanan, lalu dijepit di buku, karena ternyata cukup oke juga gitu ya. Untuk metode instan yang gue sarankan adalah metode pijit. Ya, ini bisa kalian pijit selama beberapa jam. Kalian bisa sambil nonton film, bisa sambil nonton YouTube. Nanti kalau capek ya diemin dulu, tinggal dulu gitu. Bisa kalian agak-agak tekan-tekan gini dikit nih. Supaya kenapa? Supaya dia
berlawanan dengan bengkoknya. Karena bengkok di Indonesia atau di Asia yang lembab, yang tropis, pasti dia ke belakang. Dia letter U-nya ke belakang gitu. Set gitu. Sedangkan kalau di negara-negara dingin seperti di barat biasa kebalikannya. Dia bengkoknya gini. Set gitu. Jadi yang masuk ke dalam adalah belakangnya ya, sahabat Drops ya. Menurut gua kita bakal lebih gampang soalnya kita bisa neken bagian belakangnya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan bagian belakangnya, bagian depannya nggak begitu kena efek. Itu menurut gua ya, sahabat Drops ya. Sedangkan kalau misalkan kebalikannya, kan berarti kita harus mijitnya dari sini. Itu surface-nya, bagian depannya langsung yang kena gitu. Jadi ya metode yang gue sarankan adalah masukin sleeve, masukin top loader dan dijepit di buku. Atau ya dimasukin top loader aja terus begini. Mungkin dia butuh waktu lama tapi bisa lurus lagi. Atau yang kalau mau agak cepet ini, metode pijit. Dan ternyata lama-lama satisfying juga. Seperti itu Slabber Drops. Dan hasilnya yang metode pijit ini cukup memuaskan Slabber Drops. Cukup memuaskan banget malah kalau kata gue. Oke Slabber Drops, jadi itu dia cara mengatasi kartu kalian yang bengkok. Sebenarnya tidak ada cara yang benar-benar pasti berhasil karena setiap kartu punya kondisi bengkok yang berbeda-beda antara satu dan lainnya Slabber Drops ya. Dan cara mengatasinya pun juga pasti beda gitu. Tapi ada beberapa metode yang bisa kalian ikuti yang semoga salah satunya bisa membawa keberhasilan ke kalian supaya kartu kalian bisa menjadi setidaknya agak lurus lagi gitu ya Slabber Drops ya. Oke Slabber Drops, jadi itu dia. Nanti gue hari Sabtu akan membuat cara mencegah agar kartu kita tidak menjadi bengkok ya. Ini kan penyembuhannya, lalu bagaimana mencegahnya akan gue bahas di hari Sabtu. Oke Slabber Drops, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Silahkan kalian tulis di kolom komentar metode apa yang berhasil di kalian ya Slabber Drops ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.